Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga di hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing, dan terima kasih juga support dan dukungannya yang sudah diberikan untuk channel ini ya, dan selalu dukung dan support channel ini untuk selalu bisa eksis dan bisa berkembang dan bisa bermanfaat materi-materi yang sudah ada, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi teman-teman pemula, bermanfaat bagi diri saya pribadi. Oke ya, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan dengan mungkin sumbu lagi ya, sesuai dengan judul bahwa sumbu itu sebuah rejeksi harga atau permintaan atau penawaran dari harga yang tertunda ya, seperti itu. Jadi gini, langsung saja ya, saya open posisi tadi di sini. Kenapa saya yakin? Karena tren lagi turun. Hal yang pertama saya lihat adalah tren ya, yang kedua SNR, yang ketiga informasi dari harga atau candle itu sendiri. Yang pertama tren lagi turun, yang kedua ini resisten, ini support ditembus, dan di sini membentuk sebuah candle merah, candle hijau, terus membentuk candle merah, sebuah resisten ya. Bentar, close dulu ini. Saya akan jelaskan berkaitan dengan rejeksi ya, harga ya, artinya sumbu. Oke ya, jadi gini, banyak teman-teman kita termasuk diri saya pribadi lah ya, diri saya sendiri pun ketika lahir sebuah sumbu saya bingung untuk menganalisa ya, bagaimana ini sumbu mau dijalankan di mana, sumbu ini mengartikan apa. Itu terkadang juga saya masih bingung ya, terkadang juga masih bingung. Jadi gini, kita bicara di sini candle hijau ini dan candle merah ini ya, dua candle itu. Candle merah ini sumbu atasnya panjang, dia di reject di area resisten. Candle hijau ini dia di reject di area support ya. Candle hijau ini di reject di area resisten, candle merah ini di reject di area support ya. Ketika di area seperti ini ada rejection yang melahirkan sumbu, yang melahirkan sebuah sumbu, itu pasti adanya sebuah resisten ataupun support yang membentengi harga itu untuk naik ataupun turun. Yang mereject harga dan melahirkan sumbu itu adalah support dan resisten. Dan harus ada sebuah konfirmasi harga yang mengeluarkan dari zona ini. Ini candlenya. Candle ini fungsinya menaikkan level harga. Menaikkan level harga dan mengeluarkan dari zona ini untuk bisa buyer menguasai harga ya. Paham ya? Candle merah ini sumbu bawahnya itu panjang, di reject di area support ya. Sumbu candle merah ini panjang atas, di reject di area resisten. Candle hijau ini sumbu panjang bawah, di reject di area support, ini supportnya. Candle hijau ini di reject di area resisten, ini resistennya. Paham ya? Jadi ketika dia mau naik, di reject ya. Tadinya candlenya ini seperti ini nih, mau naik seperti ini ya. Ternyata pada endingnya dia reject menghasilkan candle seperti ini. Nah, bukti daripada sumbu ini adalah wujud. Bukti daripada sumbu itu adalah wujud daripada rejection harga, penolakan harga. Penolakan harga di area mana? Di area resisten. Nah, wujud daripada sumbu ini penolakan harga dari mana? Daripada support. Ya. Lain ceritanya jikalau candle hijau ini itu menjadi merah seperti ini ya. Ini merah ya. Bentar. Jikalau candle hijau ini menjadi merah seperti ini, menembus support, itu kemungkinan besar dia akan meneruskan penurunan
ya. Dan lain cerita lagi jikalau candle hijau ini candle merah ini, candle merah ini dia seperti ini, menjadi candle hijau. Maka kemungkinan besar tren akan naik di sini. Karena apa? Resisten sudah ditembus. Artinya ini menjadi sebuah pembatalan harga dan ini pun menjadi sebuah pembatalan harga. Ya. Paham ya? Nah, ini pun menjadi sebuah pembatalan harga juga karena ini resisten ya. Perintahnya penurunan. Tapi candle ini secara fungsi dia menaikkan level harga yang menembus resisten di sebelah sini sekaligus mempunyai fungsi sebagai candle yang mengeluarkan dari zona perdebatan harga. Ya, paham ya? Jadi itu. Oke. Nih, dia tren turun. Ketika di sebuah support terhenti sebentar. Nih. Bukti bahwa kuatnya sebuah support ataupun resisten ya, dampaknya efeknya daripada support dan resisten tuh. Padahal tren lagi turun nih. Ini informasinya penurunan, ini penurunan. Tapi di area sebelah sini itu tetap ditolak. Kita lihat di time frame yang lebih besar bagaimana. Ya tuh. Ada 1, 2 yang menghalangi dia. Dia mau menuju harga yang pernah ditawar sini. Itu yang saya maksud. Dia itu penawaran yang tertunda atau rejeksi, ya. Di satu sisi lain ini pernah mencapai sini, pernah menawar di sini, yang di kemudian dia akan dituju lagi, dan di satu sisi lain dia sebagai rejeksi. Paham ya? Tuh, ditolak lagi kan? Pasti nih membentuk apa? Membentuk candle hijau. Ini ciri-ciri reversal ya. Ciri-ciri reversal. Ketika dia mau naik di reject lagi sebab dia ada resisten. Apakah dia mampu untuk ke atas? Ya, paham ya? Terlalu panjang sumbunya. Terlalu panjang sumbunya. Tapi nggak apa-apa. Coba saya open posisi 1 kali. Ya, memanfaatkan daripada rejeksi ini. Candle hijau ini informasinya ke atas. Tapi kalau ini membentuk candle merah turun ke bawah menembus seperti ini, ya udah. Itu berarti membatalkan harga. Ya, membatalkan harga. Tapi saya rasa di sini dia akan menjadi area sideways, perdebatan harga sama seperti ini. Ya. Dia naik di reject, dia turun di reject. Ya. Karena area sideways itu akan melahirkan area sideways setidaknya. Ya. Kita lihat saja. Harus ada candle yang mengeluarkan dari area ini. Perdebatan harga. Paham ya? Di satu sisi lain, sebuah sumbu itu permintaan yang ketika dia naik itu akan digabai lagi. Di satu sisi lain itu rejeksi harga, wujud rejeksi harga. Paham ya? Nah, itu kan bener, dia mau naik ditolak lagi, terus turun. Ya, harus ada candle yang mengeluarkan dari zona ketidaknyamanan, ya. Ini seperti ini nih. Di satu sisi lain ini rejeksi, di satu sisi lain dia digapai lagi. Karena apa? Rejeksi ini melahirkan sebuah resisten tapi tidak dijalankan dengan maksimal oleh candle merah. Menjadi sebuah candle merah yang kecil itu menandakan bahwa candle merah itu lemah. Ya, mana candlenya? Ini candlenya. Ya, paham ya? Nah, tuh lihat, karena derasnya tren penurunan ya. Ini pernah ditawar sampai sini, dia berbalik lagi. Ya. Tuh. Oke, 3 menit kita follow the trend. Ya. Harusnya kita tunggu dia naik dulu ya. Tunggu dia naik dulu baru kita itu open posisi harusnya.
tapi terlalu tergesa-gesa, terlalu tidak sabar. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Ini kita lepaskan aja. Itu kan tadi kan bahwa informasi ini kenaikan, ini sebuah support, tapi ternyata tren sangat mendukung untuk penurunan. Ya, paham ya? Karena candle merah ini harganya pernah sampai di sini, pernah ditawar sampai sini, ya. Dan ketika di sini di reject, itu pun dia, subhanallah, selalu seperti ini sih. Heran loh sama binomo ini loh. Gak bersahabat banget binomo ini. Akhir-akhir ini memang selalu membuat ini ya, kecewa para ini ya, trader ya. Oke, masih ada waktu lah ya itu. Bentar. Bentar ya. Benar-benar rejection ya. Nih, ketika dia naik, dia akan menggapai sini. Akan menggapai harga yang pernah nyampe di sini. Tapi semoga aja dia di reject sih, karena kita pun posisi sell. Ya, semoga aja dia di reject. Tuh, di reject ya. Dan ayo turun, jangan naik lah, jangan naik, please, turun. Sebab apa? Resisten. Ini di reject di area support ya. Paham ya? Aduh, tapi kayaknya ini dia turun nggak nyampe sini kayaknya ya. Kemungkinan besar kita loss itu yang bawah. Kemungkinan besar. Ya, yang bawah itu kayaknya kemungkinan besar loss. Kenapa yakin bang? Karena ini resisten. Artinya dia itu trennya memang turun, tapi sideways, zebra candle ya. Tapi resisten tidak bisa saling menembus ya. Makanya saya yakin dia akan turun. Ya, tuh dilihat. Ya, luar biasa ya. Ketika kita sudah memahami pola support dan resisten. Ini kan bener kan? Ini area apa? Area perdebatan harga sideways. Di sini pun akan menjadi market sideways. Market seperti itu akan berulang. Saya ulangi lagi. Ini bukti bahwa rejection harga di area apa? Resisten. Ini bukti bahwa rejection apa? Di area support. Support mana bang? Support sebelumnya nih, ya. Paham ya? Nah, saya tadi open posisi buy di sini, tapi kenyataannya dia malah turun. Kenapa? Sebab ini di reject di area resisten. Tren turun. Ya, tren turun. Paham ya? Dan saya yakin di sini dia akan turun. Kenapa, Bang? Ini sudah ngebreak sebuah support. Tapi di sini masih ada supportnya lagi. Ya. Secara body dia kecil candle merahnya itu, secara sumbu itu bukti bahwa adanya rejection. Pasti di periode sebelumnya itu tetap ada support. Dan lahirlah candle hijau. Lahir candle hijau itu di reject lagi. Seperti permintaan saya ya, artinya reject, di reject. Dia akan menggapai level ini. Ya, candle hijau ini sumbunya. Permintaan daripada situ, penawaran pernah nyampe di situ, tapi di area resistennya dia di reject. Ya, makanya di sini saya yakin turun dengan dukungan apa? Tren, resisten. Yang memang level resistennya itu kalau saya lihat itu di sini kan resisten, di sini resisten, ya. Itu turun ya, turun grafiknya itu turun resisten itu. Dan di sini kemungkinan juga dia akan turun, ternyata dia turun. Paham ya? Jadi itu sumbu di satu sisi lain dia permintaan, di satu sisi lain dia bukti bahwa sumbu itu candle yang pernah menggapai harga tapi ditolak. Paham ya? Nah, seperti ini. Ini pernah digapai harga sampai di level sini. Di level ini. Tapi di reject.
Karena apa? Sebuah resisten. Ya. Kalau yang ketara banget ini nih. Nih. Ini bukti bahwa harga itu pernah ditawar sampai level atas ini. Tapi dia di reject. Kenapa di reject? Ternyata di area sebuah resisten. Menjadikan resisten baru. Ternyata perintah daripada resisten baru itu tidak dimaksimalkan oleh seller. Yang lahir adalah candle merah seperti ini. Kita lihat sumbunya itu bukti rejection juga. Rejection di area mana, Bang? Ini. Ya, di area sini. Kalau teman-teman yang pakai sistem RBS atau SBR, lihat daripada sini, resisten ini pun sudah paham. Ya. Sudah paham. Tapi kalau saya itu ini lebih kepada dia reject di area support. Karena apa? Ketika lahir support atau resisten baru, dia mempunyai perintah, mempunyai sifat memerintah. Ketika resisten itu sudah dilampaui, dia menjadi sebuah benteng. Menjadi sebuah benteng. Paham ya? Ini juga rejection di area mana? Area sebuah support. Ya. Ini juga bukti rejection di area mana? Sebuah resisten. Ya. Paham ya? Oh, ini rejection nih, rejection. Kalau kita lihat ke belakang, mungkin terlalu jauh ya, terlalu jauh tuh. Kita lihat time frame 5 menitnya bagaimana. Tuh. Bukti rejection itu di mana tuh? Ternyata rejection itu berada di area ini. Nih. Dia mau mencapai level harga ini nih. Yang pernah ditawar sampai bawah itu. Itulah, di satu sisi lain sumbu itu mengartikan penawaran yang pernah dia capai, yang pernah dia gapai. Di satu sisi lain sumbu itu sebuah rejection harga. Nah, bagaimana Bang ketika rejection itu muncul? Ya itu ciri-ciri reversal ya, ciri-ciri reversal dikonfirmasi atau tidak. Ataupun ciri-ciri juga FTT dikonfirmasi atau enggak ciri-cirinya. Seperti ini, ketika ini support lahir, kok ini mengkonfirmasi menembus support, kemungkinan besar dia di sini akan turun. Ini hanya sebuah koreksi harga. Ini supportnya pun sudah ditembus. Ini harganya pernah mencapai level sini, setidaknya dia akan mencari harga yang pernah ditawar. Kalau masih baru seperti ini kan dia fresh kan. Wah, saya pernah menawar sampai bawah nih, tapi digagalkan. Tapi saya tetap akan mencoba. Ya. Tetap akan mencoba. Karena apa? Perintah daripada ini. Ya, informasinya ini penurunan. Paham ya? Ya, jadi itu. Yang sangat yang sangat kita perhatikan, yang pertama tren, yang kedua resisten dan supportnya. Ketika terjadi seperti ini, kita langsung lihat ke belakang, itu di area apa. Dan ketika di reject seperti itu, apakah trennya itu mendukung? Kalau kita ragu, lihat di time frame 5 menit seperti ini. Paham ya? Nih, dia close price harga candle merah ini belum menembus support. Artinya indikasi seller itu kekuatannya lemah. Tapi ini sebuah resisten. Resisten ini perintahnya penurunan. Kalau di sini dia naik terus di reject, ya kemungkinan besar di sini akan turun. Ya, ini resistennya membentengi, dia membentengi. Ya, akan menjadi benteng juga. Paham ya? Tapi ini bukti sebuah rejection. Ketika dia naik, ternyata close price yang tidak bisa menembus, mengalahkan resisten sebelum-sebelumnya sebagai benteng. 1, 2, 3, 4. 4 benteng ya untuk dia lalui. Kekuatannya habis sampai sini. Langsung dia turun. Ternyata ketika penurunan, candle merah ini tidak bisa memanfaatkan situasi. Coba kalau candle merah ini panjangnya sampai sini, menembus support ini, mungkin dia akan turun langsung. Ya. Tapi itu tidak bisa dimanfaatkan oleh seller. Ya. Ingat ya, body adalah wujud sebuah kekuatan harga yang disepakati. Sumbu wujud daripada sebuah penawaran harga atau permintaan harga. Tapi juga sumbu sebagai apa? Sebagai bukti bahwa sumbu itu rejection juga.
ketika di area yang memang benar-benar kuat. Yang kuat apa? Resisten dan supportnya. Oke, paham ya? Oke, itu saja saya rasa untuk kali ini, materi kali ini ya. Artinya penjelasan kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena ya maklum saja ya, saya trader amatir ya. Trader yang tidak mempunyai guru, gurunya adalah di YouTube. Terus memang materi bisa saya ambil banyaknya itu dari DC ya. Silahkan kalau teman-teman yang ingin bergabung DC, silahkan bisa hubungi adminnya ya. Memang kalau saya sendiri memang tidak mempunyai materi dan saya tidak mempunyai PDF. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar ke DC ataupun ke grup-grup yang lainnya silahkan. Semua guru, semua mentor, semua master itu semua luar biasa ya. Tinggal kita daya serapnya bagaimana. Kalau seperti saya ini agak lambat, jadi ya ala kadarnya ya. Saya menyampaikan pun ala kadarnya ya. Jika Anda semua, teman-teman semua itu nyaman dengan channel yang saya buat ini, dengan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan, ya silahkan dipelajari. Jika tidak, ya nggak usah diikuti. Kalau diikuti, ya bohong. Sama aja buang-buang kota, buang-buang waktu ya. Jadi carilah mentor, carilah orang yang bisa menjelaskan, masalah-masalah teman-teman semua, yang bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman semua ya. Kalau kita kok tidak bisa mencari mentor seperti itu, kita bertahan sama mentor-mentor yang memang tidak bisa menyelesaikan masalah kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, ya kita pun akan pada zona seperti itu ya. Ya banyak mentor-mentor yang luar biasa, profesional dan jenius ya, di atas rata-rata. Kalau saya ini memang ya saya akui sendiri, saya orang yang ya bodoh lah intinya gitulah ya. Saya hanya belajar apa adanya, ala kadarnya. Saya belajar dari YouTube, autodidak trader, dan tidak mempunyai apa-apalah, tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai apa-apa. Saya hanya ketika saya sudah mempunyai sedikit sesuatu yang bisa disampaikan, itu saya akan buat, artinya saya akan sampaikan ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat bagi orang banyak, bagi teman-teman, bagi pemula yang ingin belajar. Oke, cukup sekian dari saya. Intinya pada kali ini saya menjelaskan berkenaan dengan poin bahwa sumbu itu di satu sisi lain melambangkan rejection, bukti rejection, di satu sisi lain itu sebuah permintaan yang pernah dia tawar. Tetap ya, kalau saya memakai yang pertama itu tren, yang kedua SNR, yang ketiga informasi harga, itu sangat mendukung. Terus kalau saya sendiri, kalau awal periode itu saya tidak menjadikan patokan ya, tapi saya hanya sekedar mengetahuinya ya. Karena harga itu saling link, tidak bisa dipisahkan, dia itu satu kesatuan. Oke, cukup sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk belajar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.